Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Saya Igeng Ngurah Bayu Artana. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya. Saya sendiri Iwan Surya Aryawan. Nah, di sini kami akan berbagi ilmu tentang hakikat ilmu, hakikat seni dan estetika, serta hakikat agama. Yang pertama akan kami bahas yaitu hakikat ilmu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang ilmu itu sendiri dan bagaimana hakikat ilmu tersebut? Baik, langsung saja. Dari pendapat saya sendiri, ilmu itu adalah seperangkat atau kumpulan pengetahuan yang teratur, yang memiliki prosedur dan memiliki logika yang rasional, di mana kebenarannya itu bersifat fakta dan bersifat terbuka terhadap kritik. Nah, dari pengertian yang sudah disebutkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa ilmu memiliki sifat yang tidak mutlak dan terbuka terhadap kritik. Nah, apa hakikat berpikir ilmiah tentang ilmu yang Anda ketahui? Nah, hakikat berpikir ilmiah yang saya ketahui tentang ilmu itu sendiri, yaitu yang pertama itu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang kedua itu alur jalan pemikiran yang logis dan konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Artinya kita mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan yang ada dengan konsisten. Yang ketiga itu pengujian empiris sebagai kriteria kebenaran yang bersifat objektif. Yang keempat itu mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Artinya mekanisme yang terbuka terhadap koreksi itu sendiri, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ilmu itu bersifat mutlak. Namun ilmu itu bersifat terbuka, artinya bisa menerima masukan yang rasional sesuai dengan masukan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian kita membahas mengenai hakikat ilmu. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu hakikat seni dan estetika. Nah, berbicara tentang hakikat seni dan estetika, saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan buat Arya, yaitu yang pertama itu, apa yang Anda ketahui tentang seni dan estetika itu sendiri? Jadi, seni pada mulanya yaitu proses dari manusia yang merupakan sinonim dari ilmu. Nah, selain itu, dari beberapa sumber yang saya baca, banyak ilmuwan yang berpendapat tentang apa itu seni. Nah, seperti Amsal Bakhtiar, Delingsi, Hamdani, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya juga. Nah, berbicara kita tentang seni, dalam pikiran saya yang pertama itu adalah seni itu bersifat relatif, di mana dia memiliki nilai keindahan dan keberadaan seni itu tidak jauh dari estetika. Nah, apa sih sebenarnya estetika itu sendiri? Nah, estetika ini memiliki sifat yang universal yang artinya berlaku umum. Estetika itu sendiri merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang hakikat baik dan buruk. Estetika itu membentuk suatu persepsi dari suatu pengetahuan agar dapat dipahami oleh khalayak luas. Nah, dengan demikian saya mendengarkan bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat atau mengemukakan pendapat tentang seni. Nah, dapatkah Anda menyimpulkan apa arti dari seni tersebut? Nah, dari penjelasan yang tadi dapat saya simpulkan, seni yaitu sesuatu yang abstrak yang memiliki nilai estetika atau keindahan, baik itu dalam diri manusia sebagai produk pemikiran secara logis. Nah, sekian pembicaraan kita tentang hakikat seni dan estetika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu hakikat agama. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai hakikat agama. Mungkin rekan Surya bisa menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang hakikat agama ini. Nah, terlebih dahulu kata agama ini didapat dari bahasa Sanskerta, yaitu di mana A-nya itu yang berarti tidak dan gamanya itu yang berarti kacau. Nah, maka agama ini bisa diartikan sesuatu yang membuat kedamaian atau sesuatu yang tidak kacau. Kemudian dengan adanya agama ini pastinya kan memiliki tujuan atau fungsi. Nah, apa sih fungsi dan tujuan dari agama ini? Nah, menurut pandangan saya sendiri, fungsi agama ini
memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang, agar hubungan sekelompok orang tersebut dengan Tuhan, hubungan sekelompok orang tersebut dengan sesama, dan hubungannya dengan alam itu bisa terjalin dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian pembicaraan kami tentang hakikat ilmu, hakikat seni dan estetika, serta hakikat agama. Oke guys, perkenalkan nama saya Niluh Gita Saraswati. Di sini saya bersama rekan saya Vita Purnama akan membicarakan mengenai hakikat budaya, hakikat peradaban, serta hakikat pengetahuan. Jadi untuk pembicaraan kita yang pertama yaitu mengenai hakikat budaya. Jadi itu culture ya. Nah, apa sih yang Anda ketahui tentang budaya atau kebudayaan? Oke, dari yang pernah saya baca, budaya itu seperti pancaran dari budi dan daya, di mana itu akan menghasilkan suatu kehidupan. Singkatnya, budaya itu adalah cara hidup suatu bangsa atau umat manusia. Oke, berarti budaya itu adalah tindakan yang bisa dipelajari, misalkan cara makan, cara minum, cara berbicara, bahkan cara berelasi dengan masyarakat. Apakah hal-hal yang seperti itu yang Anda katakan sebagai budaya atau bagaimana? Ya, yang seperti itulah yang disebut dengan budaya. Tidak hanya terdapat dalam soal teknis, tetapi kebudayaan itu juga terdapat dalam gagasan pikiran yang kemudian terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja, dan pandangan hidup. Oke, berarti jika kita kaitkan dengan konteks kebudayaan Indonesia, berarti yang menggambarkan kebudayaan itu sendiri adalah rumah adat daerah, yang kita tahu tentu rumah adat daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda, kemudian alat musik di setiap daerah, kriya ragam hias dengan motif-motif tradisional, properti kesenian Indonesia, pakaian daerah, benda seni, dan adat istiadat. Seperti itu kan? Ya, benar sekali. Jadi budaya itu suatu pola hidup yang menyeluruh, di mana seperti yang kita ketahui, kebudayaan itu bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Oke, bagus sekali ya pembahasan kita mengenai hakikat budaya. Kita lanjutkan langsung ke hakikat peradaban. Jadi, peradaban itu biasanya dipakai untuk bagian dan unsur kebudayaan yang harus dan indah, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan santun dan pergaulan yang kompleks. Namun, di sisi lain, jika kita lihat, istilah peradaban juga dipakai untuk menyebutkan suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Ya, jadi peradaban sendiri berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, etika, dan lainnya. Menurut ahli antropologi, peradaban merupakan lawan dari kebudayaan. Sedangkan dari segi morfologi, peradaban berarti kebudayaan yang telah sampai pada tingkat jenuh, yang telah berlangsung secara terus-menerus. Jadi untuk saat ini, pengertian yang umum dipakai yaitu peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan menyejahterakan hidup. Oke, singkat sekali ya pembicaraan kita mengenai hakikat peradaban. Jadi kita lanjutkan pada hakikat pengetahuan. Jadi menurut Anda, pemahaman ilmu pengetahuan itu seperti apa? Mungkin bisa di-sharing kepada kita? Baik, jadi berdasarkan buku yang pernah saya baca, pemahaman ilmu pengetahuan itu diletakkan pada dua ukuran, yaitu pada dimensi fenomenalnya dan pada dimensi strukturalnya. Di mana pada dimensi fenomenalnya, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan pada dimensi strukturalnya, ilmu pengetahuan harus terstruktur atas komponen, objek sasaran, dan hasil yang diletakkan dalam satu kesatuan sistem. Oke, berarti jika kita identikan dengan filsafat, ilmu pengetahuan itu mempunyai corak mitologis di mana segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada itu diterangkan. Benar seperti itu? Ya, benar sekali. Jadi bagaimanapun corak mitologi ini telah mendorong upaya manusia untuk berani menerobos lebih jauh tanda dan gejala untuk mengetahui adanya sesuatu yang tetap dan abadi di balik yang berubah dan sementara. Oke, jadi jika kita dari sudut kedudukan, menurut Anda, ilmu pengetahuan secara substansif itu seperti apa? Nah, jika dilihat dari sudut kedudukan ilmu pengetahuan secara substansif atau tidak hanya sekedar sarana dalam kehidupan manusia, secara ekstensif, ilmu pengetahuan telah menyentuh semua sendi dan segi kehidupan,
yang pada gilirannya akan mengubah budaya manusia secara intensif. Oke, intens sekali ya pembicaraan kita. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terdapat 5 materi yang akan dibahas dalam interkoneksi ilmu pengetahuan, seni dan agama dalam perspektif, budaya, dan peradaban. Pertama, perspektif ilmu dalam Kazanas budaya. Menurut cakupannya, apa makna dari ilmu? Adapun makna dari ilmu, yaitu yang pertama, ilmu merupakan istilah umum untuk menyebut pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan, jadi ilmu ini mengacu pada ilmu umum. Yang kedua, ilmu pada masing-masing pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu pokok tertentu, jadi ilmu ini mengacu pada ilmu khusus seperti antropologi, biologi, dan geografi. Apa tujuan nilai yang terkandung dalam hakikat keilmuan? Tujuan nilai yang terkandung dalam hakikat keilmuan yaitu kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran dan pengabdian universal. Ketujuh sifat ini akan sangat konsisten untuk membentuk budaya yang modern. Kedua, perspektif budaya dan pengetahuan dalam Kazanas peradaban. Apa saja kegunaan dari kebudayaan? Nah, kebudayaan dapat digunakan untuk keperluan praktis, memperlancar pembangunan masyarakat, dan di satu sisi pengetahuan teoritis tentang kebudayaan dapat digunakan untuk mengembangkan sikap bijaksana dalam menghadapi serta menilai kebudayaan lain. Apa saja fungsi dari kebudayaan? Fungsi dari kebudayaan yang pertama, kebudayaan sebagai sistem yang merupakan hasil adaptasi pada lingkungan alam atau suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan masyarakat. Yang kedua, kebudayaan sebagai suatu fenomena sosial dan tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan warga masyarakat yang mendukung atau menghayatinya. Apa makna dari agama yang dibudayakan? Agama yang dibudayakan yaitu ajaran suatu agama yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh penganutnya, sehingga menghasilkan suatu karya atau budaya tertentu yang mencerminkan ajaran agama yang dibudayakan. Bagaimana maksud dari ideologi dan kebudayaan yang diagamakan? Ideologi dan kebudayaan yang diagamakan maksudnya yaitu suatu ideologi atau kebudayaan yang mempunyai nilai kebenaran walau sebenarnya relatif atau dianggap benar atau dapat memberikan kepuasan. Ditinjau dari sumbernya, apa saja agama yang dipeluk umat manusia di dunia? Nah, jika ditinjau dari sumbernya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu agama wahyu dan agama budaya. Nah, yang termasuk agama wahyu yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Sedangkan yang masuk ke dalam agama budaya yaitu agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Shinto. Bagaimana agama sebagai kritik budaya? Seorang teolog atau ahli agama dituntut untuk bisa merumuskan suatu platform yang tidak hanya berisi legitimasi, tetapi justru memberikan kritik terhadap kebudayaan. Jelasnya, agama harus berdimensi kritis terhadap manusia. Kebudayaan harus juga dinilai dalam perspektif ke arah mana ia akan membawa manusia. Kelima, produk kebudayaan manusia menghasilkan peradaban. Dan yang terakhir, seni sebagai penggerak budaya peradaban. Apa makna ilmu dan pengetahuan, dan bagaimana kaitannya ilmu dengan kebudayaan? Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan unsur kebudayaan. Nah, jika ilmu dikaitkan dengan kebudayaan, yaitu ilmu dengan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling memengaruhi. Kita simpulkan bahwa ilmu dan kebudayaan itu terpadu secara intim dengan seluruh struktur sosial dan tradisi kebudayaan. Apa fungsi dari seni dalam integrasi pengetahuan, seni dan agama? Fungsi seni dalam integrasi ilmu pengetahuan, seni dan agama yaitu seni sebagai penggerak budaya keberadaban. Nah, di mana seni ini menjadi sebagai tendensi umum untuk membentuk dunia manusia menjadi lebih manusiawi, sehingga menghasilkan rasa keberadaban. Nah, seni ini menjadi suatu tolak ukur umum untuk evolusi kemanusiaan. Apa makna dari kebudayaan dan fungsi kebudayaan tersebut?
kebudayaan sebagai sistem merupakan hasil adaptasi pada lingkungan, dan kebudayaan sebagai sistem berfungsi untuk mempertahankan kehidupan masyarakat. Apa fungsi agama dan kritis agama dalam integrasi ilmu pengetahuan, seni, dan agama? Fungsi agama dalam integrasi ilmu pengetahuan seni dan agama yaitu adalah agama berfungsi sebagai kritik seni dan sebagai kritik ilmu. Nah, di sini agama perlu terlibat dalam proses transformasi sosial agar fungsi agama bisa tercapai dalam konteks seni dan ilmu pengetahuan.